Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. How is your life today? Saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman, baik di kota di Indonesia maupun di kota di luar negeri, lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ketiga, kontemplasi part 29. Kontemplasi bagian ke-29. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, bahasa jemaat, supaya gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin diperbaharui oleh kebenaran. Kami ingin hidup dalam kebenaran. Kami ingin anak cucu kami, gereja kami, generasi kami hidup dalam kebenaran, dalam pengajaran yang sehat. Tuhan Yesus, kami siap. Siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, how is life? Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani bagian ketiga, kontemplasi part 29, bagian ke-29. Kedewasaan rohani kita baru sampai, hari ini baru sampai di 3 seri, saudaraku ya. 2 minggu lalu, seri pertama. Seminggu lalu, seri kedua. Dan hari Minggu ini adalah seri ketiga.
Saudara-saudara sekalian, dalam kedewasaan rohani seri ketiga ini, kita akan membahas tentang heresi. Heresi itu artinya dalam bahasa Indonesia, saudaraku, bidat, yaitu ajaran-ajaran sesat. Mengapa saya harus membahas hal ini, saudaraku? Karena di tengah-tengah Christian Society ini, muncul berbagai ajaran yang tidak benar. Sehingga jemaat tanya kepada saya, Pak, apa itu ajaran sesat? Bagaimana kita bisa mengantisipasi, memperhatikan, mengawasi, supaya kita jangan terjebak dalam ajaran seperti itu. Maka di kedewasaan rohani, part 3 ini, saudaraku, kita berbicara mengenai heresi. Sebelum kita masuk ke situ, saudara sekalian, seperti biasanya, jemaat sekalian, untuk tema kedewasaan rohani harus dipahami dari seri yang pertama. Karena dia akan terus menjadi suatu dasar dalam pengajaran Alkitab, saudara sekalian. Oke, perhatikan dengan baik. Saya setiap kali khotbah untuk kedewasaan rohani, pertama harus mengulang prinsip paling dasar, saudara sekalian. Suatu kedewasaan rohani yang baik dan terus bertumbuh adalah ketika dia menjadikan Alkitab ini, jemaat perhatikan, saya ngomongnya pelan-pelan. Ketika dia menjadikan Alkitab ini sebagai sumber kebenaran, sebagai kebenaran yang absolut. Alkitab ini sebagai kebenaran yang mutlak, saudaraku. Oke? Nah, ketika dia mengerti seperti itu, maka kedewasaan rohani akan bertumbuh lewat 4 arah. Ke depan, ke belakang, ke kiri, atau ke kanan, saudaraku. Ke depan, ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Oke? Yang ke atas itu apa, Pak Pendeta? Yang ke atas itu adalah, itu dasar itu, bertobat dan percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Jelas jemaat? Kalau tidak ngerti ini, tema kedewasaan rohani tidak berlaku buat saudara. Jadi, arah ke atas, bertobat, dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Oke? Bagian kedua adalah yang sebelah kiri, saudaraku. Yang sebelah kiri itu 2 poin. Yang sebelah kiri adalah knowing God and knowing self. Poin pertama, knowing God. Pengenalan tentang Tuhan. Poin kedua, pengenalan tentang diri. Oke? Jelas? Yang sebelah kiri, saudaraku, 3 poin. Poin pertama, Christian worldview. Christian worldview adalah cara pandang Kristiani terhadap semua dinamika kehidupan. Oke? Poin yang kedua adalah faith in Christ. Beriman dalam Yesus Kristus. Poin ketiga adalah intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan. Oke? Kemarin jemaat berkata, Pak Pendeta, nanti ini kurang visual. Kalau boleh Pak Pendeta tampilkan diagramnya supaya bisa lihat jelas. Oke, nanti saya akan tampilkan supaya saudara bisa lihat di seri-seri berikutnya. Saudara kan bisa lihat lebih visual. Oke? Arah ke atas, bertobat, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian ke kiri, 2 poin. Knowing God, knowing self. Tambah tahu Tuhan, tambah tahu diri. Tambah tahu diri, tambah mengenal Tuhan. Bagian kanan, Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dinamika dimensi kehidupan. Poin yang kedua, faith in Christ. Beriman dalam Kristus Yesus yang sudah menebus kita, manusia berdosa, menjadi anak-anak Tuhan. Poin ketiga, intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Poin keempat, arah ke bawah, heart and mind. Yang bagian ke bawah ini, saudaraku, adalah hati dan pikiran. Itu adalah the battle between heart and mind. Pertempuran antara hati dan pikiran.
Ini besar, saudaraku. 4 poin ini yang bergerak ke atas, yang bergerak ke bawah, yang bergerak ke kiri dan ke kanan, saudaraku, sangat besar, sangat dominan, sangat menentukan pertumbuhan rohani kita, saudaraku, dengan baik dan proporsional. Oke? Clear jemaat? Jelas? Maka kita akan masuk kepada hari ini tentang heresy. Karena jemaat kirim WhatsApp, Pak Antoni, saya bingung. Apa itu Kristen progresif ya Pak? Ajarannya kayak apa? Saya nggak ngerti Pak. Tapi di Indonesia viral Pak Pendeta. Kristen progresif itu apa? Pak Pendeta tolong jelasin dong lewat Latsmi supaya kita jemaat bisa ngerti dengan baik. Maka harus ada kedewasaan rohani patri khusus bahas mengenai heresy. Saudara perhatikan. Heresy itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bidat. Pada abad ke-19, ada seorang tokoh, seorang teolog, saudaraku, namanya Friedrich Schleiermacher. Dia mendefinisikan heresy atau bidat ini seperti ini definisinya. Heresy itu adalah suatu pengajaran, jemaat menyimak ya, suatu pengajaran yang tampilannya, yang wajahnya mempertahankan kekristenan, yang tampilan wajahnya Kristen, oke? Yang tampilan wajahnya Kristen, tetapi pengajarannya, inti ajarannya bukan ajaran Kristen. Clear? Saya explain dengan kalimat yang berbeda. Tampilannya Kristen, tapi intisari ajarannya bukan ajaran Kristen. Fenomenanya, fenomena artinya kelihatannya, secara kasat matanya, Kristen, punya gereja, pakai salib, KTP Kristen, ngomongnya haleluya, pakai ayat Alkitab, saudaraku. Itu kelihatannya, fenomenanya, secara kasat matanya. Tapi numenanya, dalamnya, intinya, esensinya bukan ajaran Kristen. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Maka istilah itu heresy, bidat. Nah, saudara perhatikan. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau demikian, Pak, saudaraku, kita menggunakan Alkitab ini dengan 4 arah ini untuk menjelaskan, menjaga-jaga, mengantisipasi apa itu heresi. Perkembangan heresi seperti apa? Bagaimana bisa supaya anak cucu kita, gereja kita tidak terjebak dalam ajaran heresi. Oke, saudaraku? Oke, lanjut pelan-pelan, saudara sekalian. Saudaraku, di Indonesia lagi viral Kristen progresif. Sebenarnya jemaat sekalian, yang namanya heresi itu, yang namanya ajaran-ajaran palsu itu, yang namanya bidat itu, saudaraku, bukan hanya pada zaman ini. Itu sudah ada zaman di mana zaman Paulus hidup. Tadi kita baca perikopnya, saudaraku, kan? Ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, kan begitu. Jadi sebenarnya pada zaman Paulus sudah ada. Dan itu berkembang terus sampai kepada zaman bapak-bapak gereja. Berlanjut terus sampai kepada zaman reformasi. Berlanjut berabad-abad sampai kepada zaman kita sekarang. Jadi sebenarnya, apa yang dikatakan Alkitab itu, penyesatan terjadi loh, saudaraku. Yes, benar, tergenapi. Jadi sebenarnya, saudaraku, ketika orang melihat, Kristen progresif, apa itu Pak? Kok bisa muncul? Kristen progresif itu sebenarnya ajarannya ajaran lama. Bidat lama, saudaraku. Itu ajaran lama, lagu lama, kemasannya baru. Oke? Lagu lama, kemasannya baru. Ajaran lama, kemasannya baru, dikasih istilah Kristen progresif. Sebenarnya itu adalah bawaan daripada zaman-zaman dulu. Tokoh-tokoh besar itu, saudaraku. Mereka itu pemikir-pemikir hebat. Tokoh-tokoh besar zaman dulu. Nah, itu yang memunculkan, akhirnya, saudaraku, itu sampai ke Asia, Eropa, Amerika, Afrika, saudaraku. Sampai kepada negara Indonesia kena imbasnya. Nah, itu dari mereka, bukan dari Indonesia, saudaraku. Bukan.
Oke? Kalau demikian, bagaimana dengan menggunakan kedewasan rohani itu untuk mengamati heresi itu? Khusus lagi viral. Kristen progresif itu bagaimana caranya, Pak? Jemaat menyimak dengan baik. 5 poin untuk masalah progressive Christianity. 5 poin. Saudara perhatikan. Poin pertama, kalau yang namanya heresi itu, yang namanya ajaran, namanya bidat itu, saudaraku, faktor yang paling utama adalah salah mengerti atau sengaja memplesetkan, saudaraku, pemahaman tentang Jesus Christ. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Nah, kalau salah mengerti tentang Yesus Kristus itu ada di mana, saudaraku? Ada di sebelah kiri. Alkitab tadi itu. Sebelah kiri itu apa? Knowing God. Tuhan itu siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Knowing God-nya keliru. Nah, itu di situ letaknya, saudara sekalian. Maka orang-orang seperti Kristen progresif, saudaraku, mereka mengajarkan apa? Perhatikan, jemaat. Ini baru poin pertama ya. Mereka akan mengajarkan bahwa Yesus itu, penekanan mereka itu terhadap Yesus itu di kemanusiaannya. Mereka tidak butuh keilahian Tuhan Yesus. Mereka akan menganggap Yesus itu tokoh moral. Teladani perbuatan baiknya. Lihat betapa baiknya dia mengasihi semua. Musuh pun dikasihi. Itu perlu belajar dari tokoh seperti itu. Dan mereka pemahaman poin 1, saudaraku, itu sudah jatuh dalam kesalahan, saudaraku. Karena apa? Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia yang sempurna. Tokoh moral yang hebat. Kekeliruan ada di mana? Ada sebelah kiri. Knowing God-nya. Knowing Jesus-nya salah total. Salah total. Mereka tidak peduli akan keilahian Tuhan Yesus. Yesus itu manusia biasa. Itu, saudaraku. Itu poin pertama. Nah, karena pemahaman poin pertama seperti itu, dia akan jadi sistematis, saudaraku. Turun ke bawah. Karena Yesus adalah manusia biasa, maka muncul mereka ajaran poin kedua. Manusia itu baik. Kita bisa seperti Yesus. Yesus kan anak Allah. Kita juga anak Allah. Pada dasarnya, kita ini manusia baik. Kita bisa berbuat baik. Dan dengan poin kedua ini, saudaraku, mereka keliru di bidang mana? Kembali ke sebelah kiri. Keliru di knowing self-nya. Kadang mereka merasa mereka itu manusia baik. Mereka tidak peduli tentang kejatuhan. Kejatuhan dalam dosa, saudaraku, Kejadian pasal 3 itu sangat penting. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua ikut di dalamnya, generasi demi generasi, karena Adam dan Hawa adalah nenek moyang kita. Setiap manusia jatuh ke dalam dosa. Bagi orang yang belajar Kristen progresif, mereka tidak butuh. Mereka tidak mau paham, tidak serius tentang manusia dan dosa. Itu sebelah kiri, saudaraku ya. Tadi sudah salah mengerti tentang Tuhan Yesus, mengenal dirinya juga salah. Manusia dianggap sempurna, baik, bisa berbuat baik, bisa seperti Yesus, berbuat moral dengan baik. Nah, itu poin kedua, saudaraku. Nah, kalau mereka sudah poin 1 salah ngerti Yesus, poin kedua, manusia itu pada dasarnya baik, mereka maju lagi ke poin ketiga. Kalau poin ketiga, kalau demikian, ya, poin 1 udah oke, poin kedua oke, masuk poin ketiga, kita semua mengenai keselamatan itu tidak usah pakai yang namanya Yesus mati di atas kayu salib, nggak usah. Karena keselamatan itu bisa dilakukan lewat apa? Cara buat baik. Karena kita punya potensi. Itu ajaran saudaraku. Perhatikan. Itu ajarannya. Jadi mereka akan mengajar keselamatan itu tidak hanya lewat Tuhan Yesus saja. Nggak harus. Keselamatan itu lewat perbuatan baik. Padahal di kitab Efesus diajar loh itu. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi mereka mengajar keselamatan itu karena kita buat baik. Jadi keselamatan itu tidak harus dalam Yesus. Nggak harus. Lihat itu. Orang-orang humanis di luar negeri sana. Orang-orang ateis sekalipun. Mereka membuat pergerakan bagi humanity, kemanusiaan. Baik sekali mereka.
Masa orang-orang demikian masuk neraka? Enggak logis kan? Boceng li. Saudara, you punya anak yang pendidikan tinggi, bisa ikut. Oh iya, bener ya, bisa begitu loh jemaat sekalian. Jadi keselamatan enggak usah lewat Tuhan Yesus. Lewat buat baik sudah oke. Poin 1, 2, 3, kalau sudah begitu urutan daripada ajaran progresif itu, saudaraku, kekeliruan tentang mengerti Yesus. Yesus hanya tokoh moral. Kemudian pada dasarnya kita ini manusia baik, mengenyampingkan tentang dosa dan kejatuhan manusia. Kemudian masuk poin keempat, keselamatan tidak harus lewat Tuhan Yesus. Jadi berurut ya saudaraku. Itulah ajaran para Kristen progresif. Nah kalau sudah sampai berurut seperti ini, nanti mereka sampai di kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Tadi yang ke arah atas, ke arah kiri, ke arah kanan mereka nggak ada. Christian worldview-nya sudah kacau. Faith in Christ sudah nggak mungkin, karena mereka nggak percaya Tuhan juru selamat kok. Mereka tidak percaya keilahian Tuhan Yesus kok. Yesus hanya tokoh moral. Intimasi with God sudah nggak ada. Ya, kalau yang ke bawah, heart and mind saudaraku, hanya dalam konteks moral saja. Bantu orang, hatimu senang. Ya, semua orang begitu kok, itu sampai di situ. Nah saudara sekalian, 4 poin ini, atas, bawah, kiri, kanan, nah itu sudah kelihatan kesalahan mereka. 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin. Nanti masuk ke poin kelima apa? Mereka akan meragukan kitab suci ini sebagai center daripada kebenaran itu. Nanti perhatikan ajarannya, pasti muncul. Alkitab ini ada salahnya. Alkitab ini ada kelirunya. Ada bagian yang kontradiksi. Ada bagian yang bertentangan. Prinsip dasar suatu kebebasan rohani, saudaraku, adalah Alkitab ini taruh di atas kepala, men. I believe in order to understand. Aku percaya supaya aku mengerti. Sekalipun di Alkitab ini banyak hal yang belum saya mengerti, tapi aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Begitu. Tapi mereka enggak. Alkitab dibawa ke lab, diperiksa. Oh ini salah, ini kurang, ini beda. Salah ngajar nih Yesusnya. Alkitab perjanjian lama kok begini. Tuhan Bapa itu kok kejam bukan main. Perjanjian baru bertentangan ini. Karena mereka sudah meragukan Alkitab itu. Itu esensi daripada heresy. Bidat. Sudah pasti. Nanti pengembangannya sangat besar, jemaat sekalian. Ini yang terjadi saudaraku. Jadi pakai cara ajaran saya seperti ini. Lihat ke atas, lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke bawah, saudaraku. Semua kolaps orang-orang seperti itu. Semua yang diajarkan, semua tidak benar. Tampilannya Kristen. Tetapi inti sari ajarannya bukan ajaran Kristen. Itulah heresi, itulah bidat. Bukan hanya sekedar progresif Christianity loh. Enggak loh saudaraku. Jadi namanya Kristen progresif itu kecil. Kalau di Indonesia masih kecil saudara sekalian. Di luar negeri itu besar sekali. Maka saya mengatakan itu bukan dari Indonesia. Itu dari luar negeri. Dari teolog-teolog orang-orang besar saudaraku. Dan mereka sudah mengajarkan dari zaman ke zaman. Sampailah ke era seperti ini. Ada penerus daripada teolog-teolog zaman dulu saudaraku. Dilemparkan kembali ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, termasuk Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Dibuatlah kemasan yang baru dengan istilah progressive Christianity. Begitu loh jemaat sekalian. Itu yang terjadi. Oke, jelas? Ini yang terjadi saudara sekalian. Indonesia kena imbas. Beberapa tokoh di Indonesia ketemu dengan mereka, lihat ajaran mereka, saudara sekalian. Sekarang kan medsos, lewat YouTube kan cepat sekali tersebar. Kekuatan pemahaman tentang Alkitabnya tidak baik, saudaraku, kena. Nah, kalau kena imbasnya, ya bawa ke Indonesia. Jadilah sekarang kita viral. Kristen progresif, begitu loh jemaat. Oke? Nah, sekarang perhatikan, saudara-saudara sekalian. Kalau sudah begini, what shall we do, Pak Pendeta? Saudara harus menyimak apa yang saya ngomongkan hari ini. Saudara perhatikan, saudara-saudara sekalian, heresi itu, ajaran sesat itu, bidat itu, bukan hanya Kristen progresif, masih banyak yang lain yang besar-besar ada, saudaraku. Baik di Eropa, di Amerika, maupun di Indonesia. Itu yang besar-besar tuh, saudaraku. Mereka-mereka itu ada target dan ada strategi. Nah, ini yang bahaya.
Saudara perhatikan yang baik. Ada target dan ada strategi. Targetnya apa heresi itu, Pak Pendeta? Targetnya adalah Kristen atau Katolik. Targetnya adalah gereja Tuhan. Jadi bukan orang ateis loh. Bukan orang agama lain loh, saudaraku. Bukan. Sasaran tembak daripada ajaran heresi itu adalah orang Kristen itu sendiri, saudaraku. Itu dia. Jemaatmu, anakmu, dari dulu sekolahmu di gereja, yang dari dulu saudara di gereja itu, tiba-tiba hilang. Ikut aliran lain gitu, saudaraku. Keponakanmu atau suamimu dulu rajin sekali di gereja, yang gereja kita 50 tahun, Pak Pendeta, ngajarin Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekarang suami saya sudah berubah, Pak. Nah, itu saudaraku. Jadi sasaran tembak daripada heresi itu, saudara sekalian, adalah orang Kristen, dan Katolik. Itu sasaran tembaknya. Udah pasti. Oke, sasaran tembaknya. Dan kalau Kristen, Katolik, sasaran tembaknya itu siapa-siapa aja, Pak. Ajabat menyimak dengan baik. Yang pertama, new believers. Orang-orang yang baru percaya. Masih rohani, masih baby, saudaraku. Baru percaya, belum tahu banyak. Itu sasaran tembaknya, saudara sekalian. Itu sasaran tembaknya. Yang kedua, anak-anak muda. Ini bahaya. Ini bahaya, bos. Perhatikan baik. Anakmu itu loh. Cucumu itu loh. Keponakanmu itu. Yang usianya baru 15 tahun. 20 tahun. 25 tahun. Lagi produktifnya 30 tahun. Lagi semangatnya. Pikirnya pintar. Otaknya bagus. Kreatif. Itu sasaran tembak yang paling empuk, saudara sekalian. Oke, membuat mereka itu apa? Cengli juga ya. Reasonable juga. Benar juga penjelasannya. Oke. Yang pertama, sasaran tembaknya new believers. Yang kedua, sasaran tembaknya, saudaraku, orang-orang muda. Sasaran ketiga tembaknya, Kristen KTP. Dan kalau Kristen KTP, saudara sekalian, baik dia sudah jadi Kristen puluhan tahun, 50, 40, 70 tahun jadi Kristen, 5 tahun jadi Kristen, tapi KTP. Artinya apa, saudaraku? Sama sekali tidak memperhatikan kebenaran itu. Tiap minggu ke gereja, kadang-kadang sempatlah baru pergi. Kamu Kristen ya? Ya begitulah. Itu tuh, saudaraku. Itu yang tidak punya dasar yang kuat. Ngaku-ngaku Kristen, sembahyang loh, nyanyi. Nangis ikut nangis, saudaraku. Begitu. Tuhan kasih berkat, nggak nolak dia. Ambil terus, saudaraku. Begitu. Itu namanya Kristen KTP itu, saudaraku. Itu sangat gampang digoncangkan. Oke? New believers, rohaninya masih baby. Kedua, youngster, orang-orang muda, orang Kristen, orang Katolik yang masih sangat muda, milenial. Yang ketiga, Kristen KTP. Yang keempat, orang-orang Kristen lama, yang rohaninya sudah bagus, tanda kutip. Nah, ini sasaran tembaknya, sudah pasti. Hati-hati ya. Oke, baru kita masuk kepada strategi daripada heresi. Apa strateginya, Pak Pendeta? Mereka bisa seperti itu. Wawasan kita tentang ajaran sesat, wawasan kita tentang bidah, tentang heresi itu, saudaraku, wawasannya harus luas. Harus worldwide. Tidak fokus di Indonesia aja, enggak, saudaraku. Karena dasarnya bukan dari Indonesia. Oke? Wawasan kita tentang heresi itu harus luas wawasannya, secara global, saudara sekalian. Apa strategi daripada heresi itu, sehingga bisa mempengaruhi, menjebak anak-anak Tuhan. Luar biasa. Saudara menyimak dengan baik. Strategi mereka satu, lewat dunia bisnis. Ini sasaran strategi yang paling jitu. Saudara punya suami, saudara punya istri, saudara punya keponakan. Ya, itu bisa terjebak di situ. Karena mereka akan menggunakan dunia bisnis. Kamu usaha susah ya, join dengan kita. Invest tempat kita. Nanti lihat ini. Ya, kita progresif. Ya udah pasti dapat cuan, pasti dapat berkat. Dunia bisnis itu bos gede itu, dia ikut di bagian situ. Kita ikut, itu sangat aktif, sangat potensial, sangat hebat strateginya
untuk menjebak, menarik orang-orang Kristen, orang Katolik yang true faith itu lari ke dunia heresi, saudaraku. Dunia bisnis. Apalagi sekitar kita orang Kristen yang lagi nggak ada usaha, bisa lagi jatuh. Datang orang besar, datang orang kaya, datang bisnismen yang hebat dari luar negeri, mau kasih kita dagang, tapi dia Kristen progresif. Ya nggak apa-apa lah, yang penting cuan lah. Kakimu sudah dijebak oleh mereka. Ini hebatnya, saudaraku. Itu baru strategi pertama. Strategi kedua, saudaraku, lewat dunia entertainment. Dunia entertainment. Kalau saya bilang dunia entertainment, banyak sekali kan? Anak-anakmu itu, remaja itu, main game lewat komputer. Itu pemahaman progresif Christianity bisa masuk di situ. Ya, lewat gamenya, lewat filmnya, lewat medsos, saudaraku. Luar biasa pengaruhnya ke seluruh dunia. Itu lewat yang disebut sebagai entertainment. Entertainment bukan saja nonton film, bukan saja main game, bukan segala medsos yang ada. Entertainment juga, saudaraku, dalam dunia fakta. Dunia nightclub. Dunia-dunia yang kita nikmati. Dunia pergaulan, saudaraku. Yang sifatnya entertainment. Itu ajaran progresif, saudaraku, bisa masuk ke situ. Dengan berbagai penampilan yang berbeda. Kena kejebak itu keluarga kita. Kejebak itu anak cucu kita. Terjebak itu orang tua kita. Sangat bisa. Oke? Dunia bisnis. Dunia entertainment. Yang ketiga, saudaraku, ya, lewat dunia culture, kebudayaan. Yes. Celebrity, musik, saudaraku, itu luar biasa. Lifestyle, gaya hidup, itu masuk semua. Jadi orang tanpa disadari, saudaraku, digiring ke sana. Anakmu yang masih muda, cara berpakaiannya progresif nih. Musiknya ini musik progresif. Hasilnya dari mana? Dari Kristen progresif. Itu munculnya, saudaraku. Bisa terbawa, terseret kalau kita tidak waspada. Kalau tidak tajam rohani kita. Firman Tuhan mengajar loh. Ujilah setiap roh. Hati-hati dengan semua ajaran yang ada. Awasi ajaranmu. Perhatikan apa yang terjadi dalam dunia yang kita hidupi. Itu adalah dunia, saudaraku, dimensi kebudayaan. Ya, musik, lifestyle, fashion, itu semua, saudaraku. Udah 3 ya. Yang keempat, jemaat sekalian, lewat dunia education, pendidikan, sangat bisa. Nah, mereka yang heresi, yang di Amerika, Eropa, yang besar-besar, aku lewat education. Mereka punya sekolah. Mereka melahirkan orang-orang yang sama pemahamannya, melanjutkan apa yang mereka kerjakan, saudaraku, ke berbagai negara. Dengan dana yang besar, mereka melahirkan tokoh-tokoh yang besar di zaman-zaman ke depan. Itu, saudaraku, lewat education. Karena kalau pendidikan itu bisa sampai ke seluruh society masyarakat. Gitu. Hebat ya. Yang kalau sudah lewat education, poin berikut lewat apa, saudaraku? Lewat kesehatan, hospital, rumah sakit. Bangun rumah sakit. You sakit ya. Gerejamu tidak perhatikan ya. Mari ke kita. Kita progresif. Rumah sakit kita. Everything is okay. Kamu nggak usah khawatir tentang biaya. Karena kita gereja progresif. Saya akan terbawa ke situ, saudaraku. Yes. Lewat hospital. 1 poin. Terakhir, saudaraku. Terakhir tapi bukan berarti tidak penting. Sangat penting. Lewat apa, saudaraku? Kerjanya, strateginya. Lewat charity and problem solving. Lewat charity, kemanusiaan. Membantu orang susah. Charity. Memberikan dana bantuan ini, itu, membuka panti jompo ini, orang sakit, apa semua. Menderma, saudaraku. Itu charity. Dan problem solving. Pemecahan masalah. Kamu di sana susah, mari ikut kita. Selesai punya masalah. Karena konteksnya sama kan dengan ajaran mereka. Berbuat baik. Perbuatan baik. Moral. Charity. Kelihatannya, wah bukan main. You punya anak. You
You punya suami, you punya papa, you punya gereja, you punya pendeta, bisa keseret loh saudaraku di situ. Sangat bisa. Sangat bisa. Nah ini bahayanya jemaat sekalian. Ini bahayanya. Karena mereka punya target, mereka punya strategi. So, how? Kita orang Kristen yang mau true believer, true faith. Kita ingin punya Christian worldview yang baik. Kita ingin faith in Christ, satu-satunya Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat. The only Jesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kembali kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, I am, only me. Bukan karena lewat perbuatan baik, bukan karena lewat si A, si B, si C. Enggak, saudaraku. Only Jesus. Yesus ketika kalau Yesus berkata, aku dan teman-teman sekampungku, oke lah. Kalau Tuhan ngomong gitu, you masih bisa ngajar. Buat baik ya, nanti pulang surga. Oke lah, tapi Yesus berkata, kebenaran yang paling mutlak, absolut itu, I am the way. Akulah jalan. Harga mati itu. Ini yang sedang terjadi, saudaraku. Ini yang sedang terjadi di dunia lain, di benua lain, termasuk di Asia dan juga Indonesia, saudara sekalian. Itu yang terjadi. Nah, what should we do? Apa yang harus kita buat dalam hal seperti ini? Maka kita masuk kepada kontemplasi part 29. Harus kontemplasi. Apa itu? Kontemplasinya dua, saudaraku. Satu, menyimak ini. Kontemplasi ke-29 adalah poin 1. Nanti pada saat ada waktu untuk ngopi, ada saat di kantor 15 menit habis makan, ada saat duduk dalam mobil, ada supir yang bawa mobil ke meeting atau ke perusahaan lain, ada waktu pergi ke kota lain atau negara lain lagi pakai pesawat terbang, ada waktu 2 jam, 2,5 jam, 1 jam, atau pagi ada waktu setengah jam, atau malam sebelum tidur ada waktu 20 menit. Lakukan kontemplasi. Anytime, anywhere. Oke? Kontemplasinya apa, Pak Pendeta? 1. Gak usah tanya orang lain dulu. Tanya dirimu sendiri. Pertanyaan begini. Kamu terseret nggak dalam ajaran seperti ini? Heresi seperti ini. Terseret nggak, you? Iya lupa. Sambil you kontemplasi meminum kopi, aku udah kena apa? Karena aku ikut join bisnis dengan teman yang besar itu. Modalku di situ, Pak. Tapi dia ikut Progressive Christianity. Aku ikutlah, Pak, di situ. Kakiku sudah melangkah di situ. Kontemplasi sadari itu. Susah keluar loh itu loh. You sudah terjebak di dalamnya karena ada berkat di situ. Susah keluar loh itu loh. Itu strategi, saudaraku. Nah, kalau sudah begitu, you harus kasih tahu Tuhan. Tuhan bebaskan aku. Aku mau kembali kepada kitab-Mu, Tuhan. Aku mau kembali kepada Tuhan Yesus yang sejati. Tuhan yang juru selamatku. Tuhan mengajarku berbuat baik. Tuhan yang mati buat aku. Saya mau tanya, kontemplasi seperti itu, yuk tanya dirimu sendiri. Engkau baru terjebak? Atau engkau sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun terjebak dalam ajaran seperti itu? Betapa ruginya engkau. Yang benar aja you tidak pahami dengan baik. Kamu hidup dunia yang seperti itu. Betapa ruginya rohanimu itu. You dapat harta besar. Betapa ruginya hidupmu jadi orang Kristen. Kalau waktu you sadar, waktu Tuhan tidak banyak loh buat kita. Waktu you sadar, sudah 10 tahun terjebak dalam heresi. Mau jadi apa hidup ini? Mau jadi apa? Hai anak muda, orang tua, pendeta, kontemplasi part 29 yang kedua. Tadi sudah diri sendiri ya, tanya jujur, interaksi dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah kena, aku sudah terjerat, Tuhan Yesus dalam bagian itu. Ya. Kelihatan ajarannya cengli juga, ada benarnya, ada oke-nya. Fenomenanya bagus sekali Tuhan. Kulitnya, wajahnya, kasat matanya, gerejanya bagus sekali Tuhan. Penjelasannya sangat pintar, sangat bagus Tuhan. Numenanya, esensinya, intisarinya, that is not according to Bible. Begitu loh saudaraku. Itu heresy. Kontemplasi part 29 yang bagian kedua.
waktu minum kopi, waktu duduk-duduk di mall, waktu saudara lagi makan santai sebentar. Teringat, Tuhan gimana dengan anak saya? Saya juga sama saudaraku, saya punya anak, umur 1 yang paling besar baru 22. 22, 19, 17, saya punya anak. Saya pikir saudaraku, bagaimana saya bisa menjaga kerohanian anak saya, supaya mereka tidak terjatuh, karena targetnya pasti mereka. Strateginya hebat-hebat, begitu. Tuhan, saya harus jaga anak saya. Engkau pun begitu, waktu kontemplasi. Jaga istrimu, jaga suamimu, jaga papamu, jaga gerejamu, dengan terkena imbas yang demikian. Dengan tertarik kewajaran begitu, betapa sayangnya hidup ini. Dulu yang kau benar-benar nangis terima Tuhan Yesus, tiba-tiba 10 tahun kemudian berubah arahnya, menjadi menyimpang keluar. Betapa bahayanya. Ayat yang kita tadi baca itu, saudaraku. Paulus menulis kepada Timotius. Di 2 Timotius itu berlaku untuk murid-murid Paulus, berlaku untuk zaman kita, untuk para pendeta, misionaris, pastor, romo, ya. Saudaraku, semua kita pelayan Tuhan, termasuk saudara yang sedang dengar firman Tuhan. Termasuk saudara sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai diaken, sebagai papa, sebagai mama, sebagai opa, sebagai oma, Kristen yang sejati. Termasuk, you harus melayani generasimu loh, saudaraku. Bukan hanya pendeta aku aja loh. Kalau mulutku cuma satu, you harus jelaskan itu kepada anak cucumu, supaya mereka jangan terjebak ke heresi. Tugasmu, saudaraku. Paulus kasih contoh. Dia sudah lewatin semua itu. Dia sudah hadapi ajaran-ajaran seperti itu. Dan dia sudah tua waktu itu. Dia mengatakan, hari tuanya sudah dekat. Dia sudah berhasil memelihara iman. True faith. True faith. Alkitab adalah firman Allah. Bertobat, percaya Tuhan Yesus, Paulusnya. Kenal Tuhan dengan baik, kenal dirinya dengan baik. Christian worldview-nya bagus. Faith in Christ-nya luar biasa. Aku senantiasa membawa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam hidupku. Intimasi with God, kedekatannya dengan Tuhan luar biasa. Heart and mind-nya dipengaruhi oleh roh Tuhan begitu kuat. Itu Paulus, saudaraku. Dia sudah berhasil mempertahankan iman sampai titik itu. Kematian tinggal menjemput dia. Dan dia mengatakan, mahkota sedang menanti dia, saudaraku. Kita pun begitu. Sebelum kita dipanggil Tuhan, jaga generasimu. Jaga anakmu, jaga suamimu, jaga cucumu, jaga cicitmu, jaga gerejamu. Dari semua kontaminasi daripada heresi. Saya mau akhiri khotbah ini, saudaraku. Ingat baik-baik. Bukan Kristen progresif aja loh. Itu masih kecil sekali, saudaraku. Bukan itu saja. Itu baru kecil sekali. Itu kecil. Hal yang besar-besar akan datang melanda kita. Sesuai dengan Alkitab katakan. Penyesalan itu harus ada. Pengajaran sesat akan muncul dari zaman ke zaman. Yang besar-besar sedang menanti, saudaraku. Harus hadapi dengan baik. Bawa penjelasan dengan baik. Dan dengarkan berapa kali khotbah ini. Lakukan kontemplasi. Bersihkan diri. Mawas diri. Dan jaga generasimu. Supaya kembali kepada return. Kepada iman yang sejati. Return to Bible. Sola Christos. Hanya Yesus. Sola fide. Hanya beriman kepada Alkitab. Sola scriptura. Only Bible. Itu ajaran saudaraku. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, dunia yang kita hidupi ini pasti bergejolak. Sesuai dengan kebenaran, ajaran sesat akan muncul. Penyesatan akan terjadi. Guru-guru palsu akan dikumpulkan untuk menjerat orang-orang percaya. Dari zaman ke zaman. Dari zaman Paulus para rasul. Dari zaman bapak-bapak gereja. Zaman reformasi.
sampai ke zaman kita, sampai ke zaman yang akan datang. Saudara, kita harus mau sendiri. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita jaga, perbaharui kerohanian kita, dan jaga generasi Kristen sejati, anak cucu kita. Tuhan, kami cinta Engkau. Kami cinta kitab suci. Kami cinta Tuhan Yesus. Keselamatan kami adalah Yesus yang mati di atas kayu salib, menebus kami orang berdosa. Tanpa Tuhan, kami tidak pernah kembali ke surga. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ajarkan kami orang berdosa. Ajar kami hidup menjadi Kristen, kami harus buat baik. Harus buat baik. Tapi dasar inti kami adalah karena keselamatan yang datang daripada Engkau, mengajar kami untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman hari ini. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka. Meteraikan firman ini Tuhan. Dan berkati semua problem kehidupan mereka. Ajar mereka satu persatu menyelesaikan masalah mereka hanya di dalam Tuhan. Seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Bapa dari surga turun atas Engkau. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, pengembala jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.